orang yang karmanya jelek kan kenapa susah terus gitu? Ya, katanya karmanya jelek. Dan yang kedua, ada yang orang senang terus gitu, biarpun perbuatannya kurang baik. Ya. Nah, asal kita telusuri ini katanya karmanya lapau ya. Ya. Terjadi sekarang. Kalau kita susah aja nih, misalnya, andai kita berbuat baik, biarpun susah kita, bukan dengan materi atau apa, pikiran, ucapan kita ya kita berbuat baik itu pengaruh nggak nih karma kita yang sekarang? Ya. Buat ngebangkitin karma kita yang lapau. Oke. Satu lagi boleh? Boleh Pak, tapi satu dulu. Nah, Jawab ini dulu ya. satu dulu. Borong habis. Oke, nggak apa-apa. Saya senang ya. Karena menurut saya ceramah di wihara tuh yang menyenangkan tuh seperti ini. Pertanyaan Bapak begini, kita bicara tentang orang yang kelahirannya kurang baik, terpuruk. Yang paling simpel adalah lahir melarat. Simpelnya gitu aja. Melarat. Kata melarat itu sudah mewakili semuanya. Udah melarat aja. Melarat segala-galanya. Ya, melarat segala-galanya. Ya. Nah, mengutip apa yang disampaikan oleh Master Sheng Yen, ya, Sheng Yen Fasyo, mendiang, beliau pernah menjelaskan, orang yang hidupnya lahirnya kurang baik, melarat, justru adalah orang yang harus lebih banyak mengakumulasi daya kebajikan. Kenapa? Karena kalau dia hidupnya melarat dan dia bergantung kepada kebaikan orang lain, itu sama dengan orang yang menggunakan kartu kredit. Kartu kredit adalah kita berhutang untuk sesuatu yang kita gunakan sekarang, kita tetap harus bayar di masa depan. Makanya mohon maaf, saya harus mengatakan orang-orang yang lahirnya melarat dan miskin, selama mereka masih terus berpikir bahwa saya adalah orang miskin dan melarat, saya harus dibantu, maka seumur hidup mereka akan bergantung. Ini disebut sebagai mental miskin. Bagaimana cara keluar dari kemiskinan mereka, kemelaratan mereka? Mereka harus punya mental yang disebut sebagai abundance mentality, mentalitas keberlimpahan. Saya banyak belajar dari para motivator, inspirator. Memang kalau Anda hidupnya susah, Anda nggak boleh malah ibaratnya kerbau. Apa sih kalau di dalam kubangan itu? Nggak tahu dah. Ya, maksudnya kita udah di dalam itu harus berusaha untuk keluar. Kubangan itu kita harus keluar. Dan mulailah dari mentalitas. Jangan menganggap saya adalah orang yang terpuruk, melarat, maka saya harus dibantu. Kalau pola pikir itu terus yang dipegang, maka dia tidak akan sukses. Nomor 2, orang berhasil, sukses secara materi itu bukan hanya berdasarkan karma, Pak. Karma kan kita udah sepakat, itu salah satu. Perlu nggak yang namanya kecakapan? Kecakapan perlu. Saya sampaikan di salah satu TikTok saya, itu ada 3 syarat orang bisa sukses. Kalau kita bicara karma, kita tidak melulu bicara hanya sebagai benih, Pak. Karena karma kan artinya perbuatan. Gitu. Nah, kalau perbuatannya lurus, baik, kan dia menabur benih, memunculkan sebab yang kemudian ada akibat. Gitu. Contoh paling nyata ya, saya lihat ada beberapa wihara, ada keluarga yang rajin datang. Papanya ya mungkin biasa-biasa aja, tapi anaknya rajin. Orang tergerak buat bantu, Pak. Mohon maaf ya, ini hanya contoh ya. Kalau ada wihara, kita tahu nih keluarga ini udah susah, melarat, datang ke wihara ini cuma untuk mengharap dikasih sesuatu. Menurut Anda, capek nggak sih? Hah? Nggak usah ragu, jawab iya. Ya memang, karena mohon maaf, keluarga ini sendiri juga tidak mau berusaha untuk mengubah nasibnya. Nyinyir ya saya. Tapi itu yang bisa saya jawab, Pak. Yang kedua apa, Pak? Yang kedua, ini ibu-ibu dulu coba. Tapi dia dikuasain sama saya, ntar enak.